Terima kasih telah klik video ini. Di konten kali ini, Mr. D akan melanjutkan kembali light novel Tensura volume 21. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, gua sarankan kalian untuk menontonnya biar kalian gak gagal paham dengan konten kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk like sebagai ongkos parkir dan ditekan tuh tulisan subscribe. Tenang, aman, gak meledak kok. Kalau gabut tinggalkan jejak di kolom komentar. Ya siapa tahu aja ribuan tahun nanti komen kalian dibaca sama anak cucu kalian. Oh ya, video ini Mr. D translate sendiri. Jadi kalau ada salah kata mohon diberi uang. Maksud gua dimaafkan. Oke, tanpa basa-basi busuk dan biar gak menyita waktu berharga kalian, jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, rilekskan pikiran. Mari kita mulai videonya, juragan. Kami kembali. Yari. Diablo masih menatap Zelanus. Dia hendak menyerang dan berniat membasminya saat itu juga. Dia tak bisa memaafkan ucapan Zelanus yang telah menjelek-jelekkan Rimuru sama. Pikiran Diablo sudah gelap. Dia sudah nggak peduli lagi dampak apa yang akan terjadi kalau dirinya serius. Karena menurutnya Zelanus harus merasakan ganjaran dari dosanya. Kali ini Diablo gak akan melepaskan mangsa buruannya. Dia bagaikan serigala yang haus darah. Namun tiba-tiba Zegion berdiri dengan tenang di sampingnya. Zegion berkata, "Diablo, mundurlah. Aku yang akan menghukum orang itu." Seketika itu juga emosi Diablo mereda karena ucapan Zegion tersebut. Meskipun begitu, Diablo masih meragukan tekad Zegion. Di sini Diablo berpikir Zegion masih naif seperti yang dulu. Mata Diablo terus menatap Zegion dan dia berkata, "Aku tak bisa membiarkan makhluk itu lolos begitu saja, Zegion. Dia telah menghina Rimuru sama." Zegion pun menjawab, "Tenanglah, aku berjanji tidak akan mengecewakanmu, Diablo." Sejenak suasana menjadi hening. Mereka berdua saling bertatap-tatapan. Lalu kemudian Diablo menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah kalau begitu, kuserahkan urusan ini padamu." Dan Zegion pun menjawab, "Arigato." Diablo memahami betul pribadi Zegion. Ya, dia seorang insektor yang selalu bisa diandalkan. Dengan demikian, Zegion dan Diablo bertukar tempat. Diablo kini menjadi penonton di samping Dino dan yang lain. Dan duel ayah anak abad ini pun dimulai. Sejenak Zelanus menatap Zegion. Dia bersikap santai di hadapan lawannya. Zelanus menganggap duel ini pasti sangat mudah dan tidak seberat duel melawan Diablo. Zelanus bisa berpikir seperti itu karena dia telah mengalahkan Zegion sekali. Malahan dia merasa lega karena Diablo gak bekerja sama dengan Zegion untuk melawannya. Dalam hatinya Zelanus tertawa bahagia. Dia menganggap Zegion adalah serangga yang bodoh. Zelanus sangat yakin akan kemenangan untuk kedua kalinya. Dalam benaknya dia sudah mengerti kalau menghabisi Zegion di sini itu bukan pilihan yang tepat. Maka dari itu Zelanus berpikir dia akan memakan Zegion hidup-hidup dengan virus devastator. Hal inilah yang ditakutkan Benimaru, Ramirez dan kawan-kawan. Mereka tidak tahu dapatkah seorang individu yang dimakan hidup-hidup di dalam labirin bisa dihidupkan kembali atau enggak. Karena memang kasus seperti ini belum pernah diuji oleh pihak Tempest. Dalam hati kecilnya, sebenarnya Zelanus merasa sedikit iba pada insektor di depannya. Karena Zegion sendiri adalah putranya. Jadi jika memungkinkan, Zelanus ingin membawanya keluar dari labirin dan menjadikan Zegion anggota keluarganya. Lalu Zelanus akan membuatnya bersumpah setia padanya dan menjadikan Zegion dewa pencipta yang baru. Tapi ceritanya akan berbeda karena Zegion memilih untuk menjadi musuhnya. Dalam pandangan Zelanus, dia nggak terlalu khawatir jika hari ini tidak mendapatkan Zegion, asalkan dia membawa pulang Apito. Dengan adanya Apito sebagai sosok seorang ibu, maka Zelanus bisa memiliki jumlah anak yang cukup banyak dan kuat. Dengan begitu, mereka bisa menjadi pion untuk meningkatkan kekuatannya. Di depan Zegion, Zelanus berkata, "Nah, aku akan memberimu satu kesempatan. Bersumpahlah setia kepadaku dan jadilah kaki tanganku."
Jika kau menuruti ucapanku ini, aku akan menjadikanmu dewa penciptaan berikutnya. Dan dengan spontan Zekion menjawab, aku menolak, tempatku ada di sini. Selamanya tuanku, dewaku hanyalah Rimurusama, bukan kau Zelanus. Tawaran belas kasihan Zelanus telah selesai, tidak ada yang bisa dibicarakan lagi. Memang, dalam konteks duel melawan Diablo, Zelanus sangat waspada dan gak mau ceroboh menyerang dengan kekuatan besar. Karena Zelanus berpikir Diablo akan menghabisinya saat Magiculus miliknya sekarat. Zelanus tahu Diablo lebih menakutkan dan kuat daripada yang dia bayangkan. Tapi hal itu tidak berlaku kepada Zekion. Zelanus sangat meremehkan Zekion yang pernah dia kalahkan. Maka dari itu Zelanus gak perlu waspada lagi. Dan tanpa pikir panjang dia mengeluarkan serangan besarnya. Zelanus berteriak, matilah Devastator Virus. Dalam sekejap dengan tinju kirinya Zelanus melepaskan serangan berupa kabut hitam mengerikan yang ingin menelan Zekion. Itu adalah rasa lapar yang kelam dan menguras tenaga sehingga bisa menyedot Zekion sampai ke tulang-tulangnya. Anehnya ketika melihat serangan brutal ini, Zekion diam saja, sama seperti saat diserang oleh Vega dengan Infinite Eater. Di saat bersamaan tubuh Zekion dipenuhi aura bertarung Toki. Dan ketika virus Devastator milik Zelanus mengenai tubuh Zekion, mereka semua lenyap. Zelanus telah membuat kesalahan yang sangat besar. Dia kali ini salah perhitungan. Dan terlihat saat ini seluruh tubuh Zekion bersinar dengan warna pelangi. Itu adalah cahaya Hihirokane yang sama dengan Zelanus. Di samping itu pula kekuatan Zekion semakin membesar. Kehadirannya begitu kuat sehingga Zelanus tidak bisa mengabaikannya. Mengetahui hal ini, Diablo berkata, sepertinya kau sudah membuka pintunya juga Zekion. Dan Zekion pun menjawab, kau benar Diablo. Dewa Rimurusama percaya pada kita, jadi tidak akan kubiarkan dia memangsaku. Setelah mengatakan itu, Zekion langsung melesat menuju Zelanus. Dan duar, serangan Zekion itu menimbulkan guncangan yang sangat hebat di labirin. Melihat hal tersebut, mata Pico melongo. Pico yang heran bertanya pada Dino, dari mana Zekion mendapatkan kekuatan sebesar itu. Dan Dino pun menjawab kalau dirinya juga gak mengerti sama sekali. Lantas dengan santai dia bertanya pada Diablo yang ada di sampingnya. Diablo-san, tolong jelaskan padaku apa itu tadi. Tapi dengan dingin Diablo malah menatap Dino. Diablo berkata, diamlah dan lihatlah bodoh. Dengan spontan Dino langsung menjawab, siap pak. Reaksi Pico dan Grazia melihat Dino yang bertekuk lutut di hadapan Diablo. Mereka berdua merasa kecewa. Pico dan Grazia berkata, dasar lelaki yang menyedihkan. Tentu saja Dino mendengar gumaman kedua temannya ini. Dengan wajah sedih Dino menghela nafas sambil berkata, persahabatan itu rapuh sekali ya. Sementara itu melalui layar monitor labirin, semua orang sedang menatap duel Zekion dan Zelanus. Mereka semua takjub dengan EP Zekion yang meningkat secepat ini. EP yang awalnya hampir 5 juta, kini membengkak menjadi 8 juta. Hal ini dikarenakan Zekion membawa Hoga bersamanya. Pedang itu telah mengakui Zekion sebagai tuannya. Tapi meskipun begitu, EP Zekion masih terlalu jauh dari Zelanus. Namun hal ini tidak membuat Zekion mundur melawan bapaknya sendiri. Dan fakta yang terjadi di sini, Zekionlah yang menguasai pertarungan. Di ruang kontrol, Ramirez bertanya, apakah kau tahu kekuatan itu Benimaru? Sejak kapan Zekion memiliki kekuatan sebesar itu? Tentu saja Benimaru tahu kekuatan tersebut, namun dia ragu untuk menjelaskan ke Ramirez. Simpelnya kekuatan itu sulit dijelaskan melalui kata-kata. Benimaru bingung memberitahu Ramirez kalau sebenarnya kekuatan tersebut Zekion meminjamnya dari Rimurusama. Dan Benimaru pun adalah salah satu orang yang bisa meminjam kekuatan tersebut. Sejak pertempuran kemarin di Sarion, Benimaru semakin yakin ada entitas lain di dalam diri Rimurusama yang membimbingnya untuk menggunakan kekuatan tersebut. Kekuatan yang dimaksud adalah Nihility Collapse atau Drone Null. Menurut Benimaru, kekuatan tersebut memang membuat seseorang kuat seketika. Tapi efek samping dari kekuatan yang besar itu juga nggak main-main, yaitu sebuah kerusakan yang tidak dapat disembuhkan dengan obat pemulihan atau sihir. Dan hasilnya sampai sekarang Benimaru tidak dapat turun ke medan perang.
Padahal Benimaru cuma menggunakan Trunul sebentar saja bre, tapi efeknya luar biasa pada tubuhnya. Suara dalam hati Benimaru berkata, aku tidak peduli apakah itu Rimurusama atau bukan, tapi kekuatan itu sangat berbahaya. Benimaru bertanya-tanya, kenapa Zekion sangat sembrono menggunakan kekuatan itu tanpa pikir panjang. Tapi terlepas dari kenekatan Zekion, Benimaru berharap Zekion bisa menang melawan Zelanus. Sedangkan kalau kita membicarakan Diablo, dia sendiri sudah kuat tanpa menggunakan kekuatan Trunul Rimurusama. Meskipun sebenarnya Diablo juga bisa membuka pintu dari kekuatan tersebut. Bahkan Zelanus sampai dibuat kerepotan oleh Diablo. Dari perkataan Diablo saat duelnya, dia nggak tahu apa yang akan terjadi pada dunia kalau dirinya serius. Itu serius doang, nggak pakai minjem Trunul milik Rimuru pula. Jadi pertanyaannya, seberapa kuat Diablo? Dia adalah seorang individu yang bisa membuat Zelanus merinding hanya dengan melihatnya saja. Seberapa kuat Diablo mungkin akan terjawab jika di LN volume 22 besok, maksudnya tahun depan, Diablo melawan Ivarats, atau sesuatulah yang membuat Diablo murka. Sementara di medan tempur, Zelanus kini terlihat kesal karena Zekion memiliki kekuatan yang tak pernah dia bayangkan. Dalam pandangan Zelanus, Zekion yang sekarang lebih kuat daripada Zez di puncak kekuatannya. Dan di saat Zelanus menatap Zekion, muncul rasa merinding itu. Itu adalah hal yang sama seperti saat Zelanus menatap Diablo dan melawan Milim. Alam bawah sadar Zelanus memberitahu Zekion adalah ancaman. Kami akan kembali.